Doakan saya jadi menteri juga. Jangan, nanti malah dipenjarakan tuh. Premis bagus sekali itu. Begini perasaannya editor Kompas nih. Makanya dia potong terus ke materi. Mending begitu. Kemudian banyak komentar tidak percaya kalau dia ini orang timur. Orang pikir kau itu orang hitam. Hitam saja. Iya, itu di Pandit Suci Yuda Keling sampai bilang. Iya, betul. Gak mirip orang timur, lebih mirip orang PKS katanya. Iya. Bilang. Oh 8 tahun, kau jadi guru honor 8 tahun? 8 tahunan. Di sekolah yang sama? Sekolah yang sama. 8 tahun ya? 8 tahun. Berarti ini SD, SMP? SD. Berarti sudah ada mungkin yang sekarang sudah SMA, su kuliah ya, kau pemurid? Wih, saya pernah stand up tuh diundang di SMA. Saya baru assalamualaikum langsung ada yang teriak, Pak Mumin! Wih, murid saya dia tuh. Ketenangan begini yang saya butuhkan ini. Duduk sendiri di rumah, tidak ada gangguan. Senyap, saya bisa merenung, bisa memikirkan hal-hal yang cita-citanya saya. Daripada itu kalau sudah ada manusia satu itu, aduh, kepala pusing. Harus temani dia bicara lagi. Itu terlalu banyak pertanyaan dia, itu baru tegas sekali. Bicara dan dia itu, biar bicara perhatian juga tetap harus debat, habis itu debat dengan dia. Makanya ini saya nikmati sekali kalau ketenangan seperti ini. Assalamualaikum! Assalamualaikum! Baru juga kita tenang berapa detik. Buka sendiri Kak! Oh, buka sendiri, kasih tahu. Bang Ari sendiri saja. Mari sini. Ini orang datang cari-cari alamat. Sini. Saya sampai setengah mati. Bukan bagian-bagian saya cari-cari alamat kalau di rumah ini. Maaf mana? Orang baru tenang-tenang. Saya tuh jujur aja, saya capek sekali dengan kalian ini. Hilang satu datang lagi. Maksudnya itu sebagus dia tidak ada di rumah ini. Kenapa kau yang datang ya? Saya kan antar tamu. Mama tidak ada, ya sudah kita duduk di sini lah. Bukan hilang satu atau datang dua nih. Datang dua. Satu fakfak saja saya sudah pusing. Kita kemudian NTT. Ini ada Mukmin. Mukmin? Saya Bang, Mukmin. Dia kepala sekolah. Bukan. Hah? Saya kepala geng. Sorry ya. Kenapa kau takut sih? Tidak peduli. Dengar aja. Kita ini orang. Dia pesennya nih, Ali Akbar tidak peduli. Mukmin ini stand up Indo Jogja. Iya. Dia finalis Suci 12. Keren saya. Keren saya. Aku baru kau dia datang ke sini langsung bicara keren saya. Tapi betul tidak kalau kau itu, saya lihat kau tuh katanya anak kesayangannya Om Indro. Saya sih berharap begitu ya sampai kompetisi selesai. Oh, tapi memang terasa. Maksudnya kan kami cuma lihat di tayangan. Maksudnya yang kau rasakan di sana, apakah di backstage memang beliau peluk-peluk kau, suap-suap, support, pijit ke apa? Ya, maksudnya berapa kali memang beliau peluk ada. Saya kemarin ditawarkan tanda tangan sertifikat ini. Anak angkat. Dia sudah mengangkat gue jadi anak ya? Pak Dendro angkat gue jadi anak ya? Tapi Pak Dendro memang punya kecenderungan respect sama orang-orang Indonesia Timur. Iya. Dan yang materi-materi stand up-nya. Saya pikir cuma saya Timur tidak bisa tektokan, ternyata ada lagi ini. Sama saja, kayaknya Timur kalau kerja keguruan memang susah ya. Aduh, segan. Pak Dendro dia memang dia respect sekali dengan materi-materi yang punya keresahan. Dan dia saya lihat juga di selama di Suci Satu Lusin ini. Suci 12. Betul. Suci 12. Satu Lusin memang isi 12. Betul sekali. Bagus ya. Apa saya catat nanti buat punchline. Suci ini dia
dia terlihat sangat banyak materi-materinya yang orang bilang berisi. Makanya ini, saya kasih tahu ya, kita semua ini melangkah cukup jauh, iya kan? Pokoknya di atas 5 besar lah kita semuanya. Ya. Kita semua itu di atas 5 besar. Abdur, saya, Mamat, ya. Bahkan Mamat dengan materi-materi yang cukup ada keresahannya lah, itu Pak Dendro memang paling suka. Ya. Satu orang yang melangkah sampai grand final itu adalah Ali Akbar. Betul. Iya, betul. Tapi dia punya materi kan, Dia anomali. bukan masalah dia anomali, bukan Pak Dendro yang juri. Oh iya. Iya kan? Oh iya, Pak Dendro. Manusia itu dia bisa melangkah jauh karena bukan Pak Dendro yang juri. Pak Dendro yang juri, 12 besar dia waktu itu. Kamu bicara bodok apa kau ini? Bicara materi bodok begitu tuh Pak, pasti coret dia di awal-awal. Dia itu selamat karena bukan Pak Dendro yang juri. Betul. Pas masanya dia berkompetisi. Betul juga ya. Saya tuh pikir selama ini Ali Akbar tuh anomalinya kita semua. Iya. Ketika Timur ini muncul dengan Fresh, keresahan yang tebal, yang apa segala macam, Ali Akbar muncullah nih. Ali Akbar dengan Ini materi. baru nih. Iya, materi dulu zaman dia naik area Asia itu, apa segala materi beat-beatnya dia di stand up hutan dulu itu anomali nih. Ternyata betul karena jurinya bukan Om Indro. Oh, Menendro ada selalu putus dari lampu. Dia selesai. Dia selesai. Dia puasa pun tidak sempat naik. Asam lambung baru segi out. Oke. Selamat tinggal guard kata dia. Selamat tinggal guard. Tapi kok salah satu yang pasti Pak Dendro sangat suka keresahan-keresahan gini. Insya Allah suka sekali. Kau mengawali di stand up Indo Jogja tuh Nah, lihat siapa? Maksudnya diajak kan? Ini maunya tuh lihat dia lagi tuh. Oh, saya tidak tahu ini. Mamat Kalau- inspirasi dari kau. Iya, kalau Mamat kan terinspirasi dari saya. Kau terinspirasi dari siapa? Hah? Kau di stand up? Di stand up ada beberapa orang. Oke. Beberapa bang. Oh, kau tidak enak kalau sebut saya sendiri ya? Tidak. Saya Bang, ini. Bang Abdul. Cahaya di saya. Saya ini sudah anak lama Kera. Cahaya di saya. Yang posternya ada di tebing, coba perhatikan itu di tebing. Ini jujur ya. Jujur. Jujur tuh tidak ada Bang Abdur sebenarnya. Bang Abdur tuh belakangan. Siapa yang menginspirasi kau? Nah. Yang pertama Pertama toh, dalam stand up sama stand up sama stand up tuh pertama saya lihat ini. Oh bukan, saya pandang dulu lucu dulu. Ternyata Iya. ada sebuah seni selucu ini. Iya. Saya lihat Viko. Viko Oke. Fariza. Viko Fariza. Zaman Suci 2 atau setelah Suci selesai? Suci 3. Zaman Suci 3 itu ya? Nah, itu saya lihat Viko dulu. Saya belum lihat, waktu itu kan sama Bang Aris kan? betul. Saya belum lihat Bang Aris. Yang muncul pertama itu adalah Viko dulu. Oke. Saya lihat ini orang aneh sekali deh. Assalamualaikum. Itu saya tertawa sampai. Saya nonton di warnet Ilalang waktu itu. Tutup, bangkrut. UMB, Habis Ilalang masuk tuh. Iya, pokoknya banyak film bajakan di situ. Tidak usah heran lah, warnet Ilalang bangkrut. Bangkrut. Kalau konsumennya orang timur, harusnya kita tidak usah heran. Selesai. Nah, PC Viko. awal pakai aman, pulang-pulang motherboard tidak ada kan? Nah, betul. Viko. Viko, terus setelah saya, orangnya menarik. Jangan kayaknya banyak yang ini lagi gitu, menarik lagi tuh. Ya. Saya cari yang lain. Tidaklah tuh. Saya ketemu Bang Ari. Terus. Oke. Saya baru lihat, ada orang timur, maksudnya bisa ya lucu kan? Oke. Tidak apa gitu. Ya. Jadi saya, Bunuh orang juga tidak lucu sih. Kau pun maksudnya karakter saya lihat Bang Ari dengan keresahan timur, tapi dia bahas dengan ini. Yang saya paling ingat tuh yang adalah materi ini. tackling babi. Tackling babi satu, yang kedua pompa ban pesawat. Oh iya. Sudah santai nah, itu. Oh ya. Saya relate karena waktu itu saya pernah naik pesawat yang lagi dipompa juga Iya gitu. tuh. Terlalu bohong ya, maaf. Tapi itu memang kenyataan. Maksudnya kadang itu kenyataan. Orang pikir itu saya ngejokes. Waktu saya mau berangkat itu udah lagi pompa ban. Masa? Pompa manual. Pompa manual. Pesawat merpati. Weh, ban pesawat ini, Bos. Kan cuma kempe sedikit. Tambah angin. Dia punya tekanan naik ban pesawat ini. Weh, ada kritik. Kompresor lah minimal. Ban pesawat. Naik. Ini suka nih. Berisi. Terus. Kau nonton saya, ternyata
profil Indonesia Timur bisa diformat ke komedi. Ada, pokoknya, ini Bang Ari ternyata. Saya cari nama toh. Saya cari nama, oh ini namanya recruiting. Nah, Smack saya itu, saya nonton terus, yang Suci 3 tuh. Nonton. Kecuali ada lah orang tuh, ini kenapa tidak close mic? Ada lah. Ada satu orang itu. Sebut nama kan tidak nih? Suci 4, Suci 3. Suci 3. Pokoknya ada lah. Reno. Jangan. Tidak, bukan. Nah, intinya setelah... Sebut nama deh, saya penasaran. Nanti Reno kita Suci berapa? Nanti tinggal kita beep. Oh, itu Suci 4 deh. Beda, Suci 4. Oh, Suci 3, oke. Tapi Suci 4, kok mau ini apa? Maksudnya punya keresahan dia tidak keluar. Orang Benny kan sudah keluar dari awal. Bukan Benny lah. Oh, itu keresahan kami juga. Iya. Kami peserta juga. Itu Suci 4 beda, bukan Suci 3 itu. Gue bingung kenapa anaknya tidak close me. Iya, pokoknya. Oh, di kami tidak ada. Tapi di Suci 3 tidak Di ada. sini tidak. Kami Suci 3 itu bagus semua. Reno tuh Suci 3 apa Suci 2 ya, Bang ya? Suci 3. Suci 3, ya. Tapi bagus. Bagus semua. Bagus. Reno, Gian. Bagus semua. Bagus semua. Oh, Bagus. itu zaman yang Bandung banyak sekali itu ya. Suci Bandung 2 bisa. Sama, Suci 2, Suci 3 itu dia punya tagline tuh Bandung bisa. Mereka selalu kirim perwakilan tuh 6, 7 orang. Bandung itu. Bandung. Di Suci yang kami Suci 13 orang. 18 orang. Mereka kayaknya berapa ya? 8 orang. 8 orang dari Bandung. Mang Obed, ya toh? Mang Obed. Kenapa, weh? Kenapa? Saya tunggu ini. Mang Obed. Mang Obed, Alison Takrai, Chandra Chansai. Alison Buli Bandung. Alison Bule Bandung. Mang Obed, Tahu. Alison Bule Bandung. Chandra Chansai. Chandra Chansai. Gianluigi. Gianluigi. Reno Venadi. Uus. Reno Venadi, oh ya Uus. Sama Enam itu. iya, itu saja Uus. 6. Nah, itu. Oh ya, kau nonton Bang Ari, habis itu. Nah, yang ketiga saya nonton langsung. Nonton siapa? Fatih Jun. Oh, Fatih Jun. Inspirasimu Fatih Jun. Betul. Dari sekian banyak komika Indonesia Timur, kau nonton Fatih Jun? Iya, jadi acara organisasi. Fatih Jun Ampela nih. Betul, Fatih Jun Ampela. Openernya Ali Akbar. Sudah lewat Belum ya? Ya, opener Ali Akbar. Itu saya lihat, itu waktu kita ada acara Pertama kali yang kau nonton live ini. live itu. Tapi itu tahun berapa? Fatih tahun berapa tuh? Tahun 2015. Fatih Jun dia tampil di acara IMM. Acara bakar unggun waktu itu. Sempat di beat kedua orang bakar dia langsung. Tidak masuk. Saya ini berusaha sekali ya Allah. Tidak usah melucu, udah bicara saja. Berarti ini kau nonton. Suci 12 loh, saya ini tidak enak kalau tidak lucu. Berarti ini kau nonton ini. Antara dia kau nonton saya berarti bisa nih masuk sampai di TV nih. Dengan kau nonton Fatih, bisa juga nih kalau kita tidak lucu tidak apa-apa kok gitu. Iya kan? Tidak. Jadi ada kepercayaan dirimu kayak begini aja bisa kok ini kayaknya. Nah, saat itu Fatih tuh ini apa namanya? Fatih tuh dia lucu, tapi dia dengan timur yang berbeda. Saya lihat ini Bang Ari seperti ini, terus Fatih tuh ternyata punya materi yang kayak gini. Dulu materinya tuh kayak gini. Saya bawa terapa, Fatih? Bawa saja, materi apa yang dia jadi Rahul itu, dia jadi Rahul itu. Bawa. Gini, hidup mahasiswa. Itu kalau di Indonesia. Kalau di India, hidup Mahabharata. Wiset. Terbaik sekali. Hidup mahasiswa. Itu kalau di Indonesia. Kalau di India, hidup Mahabharata. Iya, begitu langsung. Terus sudah saya ketemu terus. Itu kalau di Malaysia beda. Hidup Mahathir Muhammad. Oh, nice. Itu yang pertama kali kau nonton? Saya nonton pertama. Terus kan itu baru kenalan yang Fatih juga. Itu tidak bikin kok ini desperate dengan stand up comedy ini? Malah saya pikir kayak ini ada seni yang seperti itu. Maksudnya hidup mahasiswa tuh kan ada biasa di demo-demo kan. Saya juga dulu ikut demo juga kan. Tapi dia bawakan hidup mahasiswa tapi di dalam sebuah bentuk komedi gitu, seni komedi. Oh ternyata bisa ya dikomedikan seperti ini. Dan itu menginspirasi kau untuk melakukan itu juga? Iya. Hidup Mahabharata itu menginspirasi kau. yang pakai hidup mahasiswa kan materinya sebenarnya banyak juga, Bang. Banyak.
Abdul bikin materi, capek-capek bikin materi kapal tua. Dia protes 7 presiden di Indonesia. Dia bikin materi kapal tua. Hidup Mahabharata. Kapal tua yang Kalau di dikasih India, tahu, hidup Mahabharata. Itu yang bikin kau tergerak. Kapal Iya. tua lewat loh. Tapi memang inspirasi, Fatih. Oke. Berarti yang menginfluence kau ini nomor 1 itu Fatih Jun. Iya, yang maksudnya membuat saya terjun langsung. Kan maksudnya gini, saya nonton, tapi saya tertahu saya mau terjun kemana. Kau terjun ke jurang. Dengan pancang hidup Mahabharata siapa kok terjun ke jurang sih? Tapi akhirnya kau coba. Tahun 2015 itu aku bergabung ke komunitas. Iya, saya ketemu dia, saya bilang, kok belajar di mana? Dia bilang di stand up UMY waktu itu, Muhammadiyah Yogyakarta. Sudah saya. Kau kuliah di situ juga? Saya kuliah di situ, bareng Ali dengan Fatih. Di situ saya kenalan dengan Ali pertama kali segala macam. Kemudian saya tanya, pertama kali saya mau coba open mic di mana? Di stand up Indo Jogja. Oke, saya ada materi, saya bilang. Padahal belum sharing tuh, saya bilang saya ada materi. Materi apa? Materi mop. Oke. Saya mau bawa gitu. Oke. Mau saya membawa, terus kata mereka, jangan, kalau itu namanya kodian. Saya tanya, kodian itu apa? Pokoknya tidak boleh dibawakan. Namanya stand up comedy harus bikin materi sendiri. Akhirnya ada 2 orang yang temani saya waktu itu bikin materi. Ali sama Fatih, sampai jam 2 kayaknya kita bikin materi 5 menit. Oh, kau sudah menyusahkan mereka dari dulu Dari dulu. Alhamdulillah. Kau jurusan apa? Pendidikan agama Islam. Waktu itu kau masih kuliah ya? Masih kuliah. Waktu kau ketemu mereka. Ketemu mereka. Sebelum kau lihat Fatih di MM itu sebelumnya kau tidak pernah kenal mereka? Oh, saya pernah berapa kali ketemu Fatih. Lah kamu kan sama-sama anak Ternate. Makanya itu. Masa Saya tidak kenal, tidak saling tidak, kenal? saya kalau saya jarang bergaul dengan orang timur. Oh, kau tidak suka orang timur? Bukan tidak suka, Pak. Kau Maksudnya tidak suka? langsung bawa ke politiknya lah. Macam kayak orang-orang kan. Astagfirullah. Kau lahir di mana? Ini di Halmahera Tengah Halteng. Sofivi. Tidak, Halmahera Tengah. Satu kampung dan dia berarti. Saya Kau lahir atau? Lama Kera. Halmahera. Itu Halmahera. Halmahera beda lagi. Masa? Kau Halmahera atau Lama Kera? Lama Kera. Saya itu dulu menganggap Halmahera itu Sulawesi kecil. Nah, Kau Halmahera kan? Ini. Nih, baca nih. Iya. cuma anak Halmahera yang bisa. Halmahera. Ternyata Halmahera juga. Iya itu. Astagfirullah. Cuma anak Halmahera yang bisa. Cuma anak Halmahera yang bisa nih. Lama Kera kok jadi Halmahera. tapi betul Halmahera tuh saya dulu waktu Sama SD. dulu, Mama bilang kau, yo ganti suku lagi. Mama bilang kau nih, yo ganti suku lagi. Kadang ini manusia memang tidak jelas. Kadang Bintuni, kadang Halmahera. Habis itu pas so bilang ngaku NTT. Orang-orang ini memang. Tapi kalau Bintuni ya. Tapi Kau lahir di Halmahera? lahir di Halmahera. SD? Saya tahu Halmahera itu Sofivi aja. Beda ya, bukan ya? Ada Halmahera Tengah, GB, daerah pertambangan, aneka tambang. GB, kau Antam. orang GB? GB. Bukan orang asli. Oh, kau ini asli mana? Suku? Mama ada di mana? Mama juga campur-campur. Gini sudah. Nanti kalian tentukan saya orang mana. Iya. Iya. Bapak orang Patani Ternate. Oke. Patani Ternate. Patani Ternate. Kenapa dia petani? Patani. Mama nama orang tempat. Patani, dia Daerah Patani. daerah Daerah Patani. Patani. Patani, bukan Patani Thailand. Patani ini Halmahera. Oh, Nama Patani kampung. ini nama kampung. Nama kampung. Saya pikir. Ini kan kita sedang bicara asal usul bukan mata Iya. pencarian. Makanya saya bilang kita tanya asal, kenapa dia harus kasih tahu jenis pekerjaan? Kau punya pendengaran dan artikulasi kurang bagus ini. Memang politik. Tapi Patani, kan dia Patani. ini kan direkam. Gini ya? Boleh nggak kita lihat tayangan ulangnya? Dia bilang Patani bukan petani. Oh, Patani. Patani. Nah, Bapak orang Patani asli. Patani 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 Ternate. Ternate. Patani Ternate. Oh, Patani. Mama? Mama orang Ternate Buton. Oh, kok ada buton? Ada. Oh, Kakek saya ini Lama Nuru Ode Elias. Lama Nur Ode Elias. Oh, main terus jangan anak buton kamu orang. Dia sudah bilang loh. Kaget saja. Orang dia cuma bilang kakek ini. Dia tahu pengaruhnya orang buton. Dia ada darah buton. Mamat ada darah buton juga. Saya juga sebenarnya ada. Dari mana? Kok ada buton? Ada. Saya curiga, kok Lama Kera itu buton kayaknya lah. Lah, buton. Iya. Lama Kera.
Kan yang sepupu adik-adik yang perempuan itu Wamakera mereka. Bagus ya. Balik lagi sini. Oke. Nah itu berarti ya, Ternate. Orang Ternate lah. Patani kan ikut kok ke bapak pasti lebih kental Ternate-nya lah. Iya. Lalu kau lahir di situ? Tidak, saya lahir di GB, Antam. Jadi itu daerah di Tambang. daerah tambang. Jadi karena apa namanya perusahaan buka di situ, kemudian panggil semua orang-orang dari Indonesia yang mau daftar sini. Jadi semacam Freeport gitu. Jadi dibikin perkampungan segala macam. Jadi kami yang datang ke situ tuh bukan orang asli, disebut sebagai anak-anak perusahaan. Oh, Bapak tuh kerja di Situ. di Antam ini. Di Antam, jadi satpam waktu itu di situ. Bapak jadi satpam di perusahaan. Dan kau lahir di situ? Kau anak keberapa? Keempat, Dari? 4 bersaudara. Bungsu. Bungsu. Bungsu berarti. Panggil saya Onco. Iya, Onco. Siapa ada juga yang terakhir kan Onco juga. Ya, kalau di Laran tuh kan Oncu. Oh, Onco. Kalau yang bisa nyanyi Once. Lanjut, Bang. Tapi Once juga kayaknya anak terakhir deh. Harusnya ya. Iya. Iya, kayaknya Once juga anak terakhir mungkin. Once, Onco, Oncu, Bungsu, Bongso. Jangan lanjut, soalnya ada satu kata yang nanti langsung. Oncom. Sudah terus. Onci? Itu sebut. Kok sekolah di sana? Di SD di GB. GB ini daerah, nama daerah. Nama daerah. Kota. Nama Pulau GB. Kok bilang Halmahera itu kan Jadi pulau? tidak, Halmahera tuh apa? Kayak Gugusan. Bukan gugusan, apa namanya? Dia kan Sulawesi kecil, K juga Iya. kan? Iyo, tapi bukan di situ, kan ada pulau-pulau di situ di Oh, berarti pulau yang terpisah GB ini. Kabupaten Halmahera tuh, Kabupaten Halmahera Tengah. Kabupaten tapi dia macam kepulauan begitu. Iya. Kepulauan. Ada pulau kecil Kemudian ada juga. satu pulau kecil nama Pulau GB. Di situ tuh orang-orang seluruh Indonesia datang untuk kerja di situ. Jadi orang Jawa, orang Kalimantan, semua tompe logat semua sama. Jadi Kayak Buton juga kayak kan. logat Ada Kitangana. punya pulau-pulau kecil juga. Kayak Iya, logat iya, Kitangana kan di Ternate. Kalau di sana tuh Sayako. Sayako di sana. GB itu orang Di GB GB. tuh Sayako. Kalau orang GB ini orang aslinya orang apa? Suku GB juga. Orang GB. Orang GB. Orang GB. Tapi dompe logat agak beda. Terus kau sekolah SD di situ? SD di situ. SMP? SMP saya Ternate langsung. Oke. SMA? SMA saya di Boyolali, pesantren. Nah, ini kan. Ini yang menyebabkan dia tidak terlalu bergaul dengan muka-muka rakyat seperti Fatijun dengan ada Akbar. Bahkan waktu dia di Suci ya, waktu ada beatnya yang dia bilang di Jogja orang Timur terkenal dengan tidak pakai helm. Orang kayak tidak percaya dia orang timur. Iya, kemudian banyak komentar tidak percaya kalau dia ini orang Timur. Orang pikir kau itu orang hitam. Hitam saja. Hitam saja. Iya. Iya, Dari itu timur. di Pandit Suci Yuda Keling sampai bilang. Iya, betul. Gak mirip orang Timur, lebih mirip orang PKS katanya. Iya. Terus bilang. Kemarin saya hampir bawa itu di beat, lupa tuh di panggung. Ya sudah nantilah bawa di Jambore. Amin. Berarti kok Banyuwangi. Boyolali. Boyolali. Lali aku. Boyolali tuh Di pesantren. Jawa Tengah, Jawa Tengah. Jawa Tengah Di ya? Jatang, Jawa Tengah. Kau pesantren apa di situ? Simo Boyolali. Boleh sebut nama pesantren? Boleh. Darus Syahadah. Darus Syahadah. Darus Syahadah disebut apa namanya? Pesantren Gunung Madu karena di bawah gunung kecil dan nama Gunung Madu. Situ ada pesantren namanya Darus Syahadah. Kenapa tiba-tiba kau dikasih sekolah di pesantren? Kok kakak yang lain juga pesantren semua? Tidak. Saya dikirim untuk ini jadi saya kan sebut ini organisasi tidak? Tidak apa-apa. Sebut segala Sebut macam. apa? di sini. Tidak. Mamat sering sebut juga. Jadi saya dulu kan kayak madrasah NU begitu. Oh, Madrasah NU. Madrasah NU. Waktu SMP, Tidak SD. waktu SD. SD jadi Madrasah kayak ibtidaiyah. habis sekolah SD nih. Sore itu kayak madrasah NU. Madrasah oke. yang kayak berpaham NU begitu. Iya, iya. Oke. Kemudian ya Satu keluarga itu? tidak. Atau hanya kau saja yang diarahkan? Kalau satu keluarga kan ramai sekali nanti. Susah Bukan, maksudnya bukan satu keluarga pergi di sekolah itu. Di kau keluarga ini, apakah semua memang tradisinya anak-anak kasih masuk di pengajian NU atau hanya kau yang bungsu? Kan kadang-kadang begitu di keluarga toh. Iya. Macam yang kakak sudah begini sini, sudah ya satu anak ini kita konsentrasikan di agama lah. Minimal ada yang baca doa di rumah gitu. Tidak, kita semuanya memang karena mama dan bapak juga kan guru ngaji juga tuh. Oke. Bilang Jadi- Bapak satpam tadi.
Itu masa satpam tidak boleh ngajar guru ngaji? Ya, ngajar ngaji tidak boleh. Ayo, sudah boleh kalau gitu. Boleh. Masa ngajar ngaji itu tidak boleh. Nah, Tapi dia ngajak Abah atau masuk mundur masuk. Cari siapa Pak gitu. jadi apa namanya? Karena dia semua kita difokuskan ke agama semuanya. Oh semuanya berarti. Semuanya. Pupu kakak juga. Iya, kita tuh anak madrasah semuanya. Nah, ketika Kenapa? Maksudnya orang tua apakah cita-cita biar kalian jadi Imam Mahdi atau bagaimana? Siapa yang orang tuanya jadi Imam Mahdi itu kan dipilih aja, bukan prestasi bilang kayak. Siapa tahu. Oke, kau harus belajar agama. Siapa Kau tahu. yang jadi Imam Mahdi sudah ini. Iya Betul, toh. aneh Belum sekali. baca-baca Imam Mahdi belum. Bagus ini, belum belum datang. turun. Kau ini sudah. Saya pun anak ini Kau kayaknya. ini sudah. Saya kau jadikan ini dia Imam sudah. Mahdi. Kau pu dalam. Kau sana belajar biar kau jadi Imam Mahdi. bebas ya ngomong agama begini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Kan oke. namanya juga kita menggali informasi narasumber. Iya. Saya. Terus akhirnya kau punya kakak tidak masuk pesantren tapi Tidak ada. hanya kau sendiri di keluarga Sendiri. masuk pesantren. Gara-gara waktu saya SMP, saya ketemu dengan ini, saya paman, Papa Ade. Saya Papa Ade itu temannya bapaknya Fatijun, Oke. orang Muhammadiyah. Oke. Terus saya lihat ritual keislaman dia tuh beda sama yang saya pelajari dulu. NU Muhammadiyah kan beda. Kalau mau sholat di NU kan kayak mau sholat duhur kan sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin kayak gitu kan. Iya. Tapi kalau di apa Muhammadiyah? namanya? Muhammadiyah kan cuman dalam hati saya mau sholat duhur, udah terus Allahu Akbar gitu langsung. Oh. Kayak begitu. Jadi ritual-ritualnya saja yang berbeda tuh. Terus saya pikir saya tertarik dengan itu. Jadi waktu paman ini sholat tuh kok bisa dengar dari isi hati tuh? Bisa. Ini cuma dalam hati. Di situ ya kau mulai rasa kayak saya Imam Mahdi sudah. Tidak, saya kakak ini, saya kakak sepupu. Jelaskan. Mau sholat dengan dia toh. Terus saya mulai baca. Sebelum sholat saya salli Fatih. Terus saya, Nana bikin apa begitu? Dia bilang. Nana bikin apa? Baca apa tadi? Dia bilang. Baca niat tuh. Terus saya baca begitu, langsung saja. Tadi ambil wudhu kenapa? Mau apa? Mau sholat. Itu niat, sudah. Langsung baca, sudah. Berarti kamu kalau sholat tidak dilafaz dia punya niat? Tidak, dia Nah, biasa saya mau ambil itu singkong, cuman saya lupa dari tadi. Mohon maaf, Nana juga. Saya kan bukan tuan rumah di sini, jadi saya tidak Iya, tahu tempat-tempat saya makanan juga. ini. Tahu, makanya saya mau ambilkan kau nih singkong. Saya. Terima kasih. Daripada bicara-bicara kosong terus. Nah, yang saya mau tanya ini Mukmin, untuk orang Ternate nih, khusus di kau, kan kita tahu lah, kita orang-orang timur kan agak jauh ya, di sana. Kenapa? Biasanya itu yang terdengar itu pesantren itu Jombang, apalagi ya Jogja, Gontor, Ponorogo. Gontor, begitu-gitulah yang terdengar. Kok kenapa bisa sampai Boyolali nama pesantren yang saya juga baru dengar waktu kau kasih tahu ini? Oh, mungkin kalau ustadz yang berasal dari situ mungkin ini abang kenal. Oh siapa? Umar Mita. Oh Ustadz Umar Mita di situ. Iya. Saya kakak tingkat. Tapi pada waktu itu emang kau kenal Ustadz Umar Mita? Tidak, waktu reuni akbar, Ustadz Umar Mita jadi undangan situ tuh, dia isi. Wah, isi. Habis isi, terus kiai kita lah, ustadz kita yang paling besar situ, duduk, Ustadz Umar Mita duduk di bawah langsung, bersama dengan angkatan dia. Angkatan kedua kan, pertama saya lupa. Oke, berarti ini dulu yang dari awal deh. Oh, Orang iya. tua bisa tahu ini ada pesantren di Boyolali, kemudian kau ke Boyolali. Sambungannya tuh ke paman saya itu, Papa Ade. Saya Papa Ade. Oh, yang arahkan kau untuk tidak usah niat-niat segala macam tadi itu. Itu sampai ini yang bilang terus niat itu sampai Papa Ade pe anak. Gitu ya. Kok agama ini agak ribet ya? Mau sholat aja loh ini, cuma mau sholat loh. Sampai Papa Iya. Ade, sampai Papa Ade po anak. Sholat gampang loh, padahal sholat itu. Bagaimana sholat gampang itu? Ya intinya gitu, jadi Papa Ade bilang kayak, oh Mumin nih sudah bagus masuk pesantren saja. Terus saya pikir saya mau di Jogja, ada pesantren sini. Saya pikir saya mau di Jogja karena anak dia tuh di Jogja sini. Oke. Di salah satu pesantren di Jogja. Ternyata saya malah dibawa ke Boyolali sana. Sampai di sana, Kau dijadikan pesantren bekerja di pesantren. kafe. Betul. Ternyata dia ditipu. Jadi ditipu ini. Sampai di Boyolali kau dikasih masuk pesantren itu? Iya, kasih masuk di situ pesantren Salafi. Oh, oke. Pesantren Salafi. Kan kurang tahu juga kenapa saya masukkan situ. Dia orang Muhammadiyah kan, masukkan situ. Sudah, akhirnya saya belajar di situ, keluarlah jenggot saya. Itu Begitu. SMA berarti. SMA. Kuliah baru ke Jogja. Iya, pas kuliah baru saya ke Jogja. UMY. UMY. Ke Muhammadiyah lagi. Itu kau ambil pendidikan agama Islam tuh karena memang sudah dari basic pesantren itu.
Iya, karena saya ingin kuliah tapi nggak mau terlalu banyak mikir. Oh, jadi aku pikir agama gampang ini. Agama gampang. Ternyata di dalam belajar keguruan juga pusing juga ternyata. Oh, ternyata. Kalau kau di Mualimin Jogja kan bareng Fatih berarti? Iya, kalau seandainya saya waktu itu dikirim ke Mualimin jadinya. Mungkin saya ketemu Fatih di Mualimin. Tapi berarti selama kuliah kau tidak pernah lihat manusia dua orang ini? Kalau Ali saya belum pernah ketemu. Fatih saya ketemu berapa kali? Kalau kan Ali tidak pernah ke masjid Tidak pernah. Tidak pernah. Dia jangan yang di masjid, tidak pernah kuliah juga kapan? Abang saya lapar ya? Mana Ali? Mana Ali? Memang center kecil tuh abang. Jadi dia juga memang cahaya kurang memang. Nah itu kau dengan Fatih dengan Ali mereka ini satu angkatan, satu umur apa gimana sih? Tidak, saya beda umur. Kau lebih tua? Saya lebih tua karena saya mengabdi dulu. Setelah pesantren kan saya mengabdi tuh. Oh. Yang saya dapat gaji 100.000 per bulan di pesantren sampai papa dia pesantren. Bukan pesantren yang sama yang kau sekolah ini? Bukan, saya balik ke Maluku untuk ngajar di situ. Oh. Akhirnya setelah itu baru pas kuliah, jadi agak terlambat berapa tahun kuliah ketemu Fatih. Cuma waktu itu Fatih dia belum pakai kacamata. Jadi setiap saya lihat, oh ini kayaknya orang Ternate. Jadi Begini apa? Maksudnya sabar dulu ini. Bagaimana caranya kau lihat orang dia tidak pakai kacamata, jadi kau lihat orang Ternate kalau pakai kacamata bukan orang Ternate. Kamu tuh orang Ternate atau Superman? Kok bisa tidak pakai kacamata jadi orang Ternate, pakai kacamata langsung bukan orang Ternate? Iya, jadi Saya capek ketemu orang-orang Ternate ini ya. Sumpah, Dios lah, Ali lah, Fatih lah, Antapeda lah. Datang lagi satu ini lagi. Sumpah kamu punya cara pandang bukan? Oh saya ketemu dengan Fatih, saya lihat dia ini tidak pakai kacamata, anak Ternate. Lah kalau pakai kacamata tidak jadi anak Ternate. iya dia jadi anak. Terus akhirnya kau ketemu sama mereka dong, ngajak kau untuk stand up. Untuk stand up, ajar ketemu mereka, kenalan. Kau tahu mereka orang Ternate itu ada perasaan kedekatan kayak, oh ini sudah satu orang-orang ini. Saya bisa tahu itu orang Timur, saya tahu dan maksudnya dan jarang sekali yang kenapa saya tahu kenapa saya ingin kenalan sama dia udah lama waktu itu karena jarang sekali orang Timur tuh masuk IMM. Seringnya KMI. Kayak begitu. Waktu saya daftar IMM saja ada satu teman teman saya tuh orang Tidore dia bilang, "Ih, jangan masuk IMM, masuk KMI." kayak begitu. Cuma saya tetap masuk IMM. Karena kalian melihat ada raja. Wih, dia orang IMM. Oh iya dia IMM sudah. Astagfirullah. Makanya jangan terlalu bangga-bangga deh kan. Malu ya? Oh, waktu kau daftar di IMM, ketemulah Fatih ada di situ juga. Fatih, terus waktu itu saya presentasi. Terus, aku kan kalau ngomong kayak gini kan. Ngomong kayak gini caranya. Terus nggak ada logat Jawa, terus mirip-mirip Jakarta. Sedikit. Memang mirip Jakarta. Memang mirip Jakarta. Lu paling Jakarta emang ini. Berasa banget gua sekali dengar kayak Jakarta banget nih. Gue ngerasa ngoni Jakarta sih. Kau Lidah Kasbi itu ya. Kau Lidah Kasbi yang kau samakan diri Jakarta. Kau lidah labu itu, labu siam itu. Kau ntar bisa dengar ya. Tolong ini editor potong sudah. Dia dengar orang kalau dengar dia pikir dia Jakarta. Aku kan betul. Aku kan ngomongnya kayak gini. Betul, kau paling Jakarta. Ada Jakartanya. Susah itu. Mau bercanda sedikit susah. Akhirnya Fatih duduk samping saya. Jujur nih. Fatih sebenarnya, kamu orang Jakarta ya? Betul, Fatih Jun. Dia bilang kamu memang Fatih memang Fatih buta huruf juga. Dia bilang, kamu orang Jakarta ya? Itu waktu itu abis presentasi. Itu pertemuan pertamanya kalian tuh. Kok presentasi dia sudah dengar ini? Dia dengar saya bicara. Kemudian dia duduk terus dia bilang, kamu orang Jakarta ya? Kau jawab? Karena saya tahu dia dari awal dia ini orang Timur. Langsung saya tanya, Ngana orang mana? Ngana orang Ternate tuh. Dia orang Ternate. Saudaraku. Ya.
Pertanyaannya adalah kira-kira dia presentasi apa yang bikin Fatih Jun macam pikir dia ini orang Jakarta? Tidak, Kok, Pak, waktu- presentasi pakai lu-gua. Tidak, kayak ada kata ya sedikit-sedikit. Sama malu sama cerita itu kayak ada. Sudah begitu sudah. Apa? Iya, saya mau pengen tahu. Apa yang membuat seorang Fatih Jun Kata-kata apa? Bokap, nyokap. Ada kayak Bokap gue. kayaknya gini karena kayaknya karena logatnya tidak Jawa saja. Tidak Jawa. tapi kan juga tidak Jakarta. Ya kan kurang tahu. Saya kan tidak tinggal di Jakarta. Dia sendiri yang bilang kamu orang Jakarta ya begitu. Saya juga rasa. Saya kaget saya bilang. Lidah "Mana kasbi, orang mana?" lidah kasbi. Memang Fatih Rahul satu itu emang agak ini ya. Saya kan jadi kaget saya. Kenapa dari mana saya orang Jakarta begitu. Ternyata kenalan sama dia sama-sama orang Ternate. Itu tahun berapa? 2015. Kamu masuk tahun berapa sih? Kau angkatan berapa di kampus? Kampus saya 2012. Fatih? Fatih 2012 juga. 12, semuanya 12. Ali? 12. Oh, kamu satu angkatan 2012. Satu angkatan 2012. Tapi kau tidak pernah ketemu Ali? Ali pas di ini apa Stand up kumpul aja? stand up UMY. Kampus kuliah tidak pernah ketemu dari 2012 itu kamu tidak pernah ketemu? Tidak pernah. Ya, Kalau Ali memang gaul, Ali Fatih itu gaul sama orang-orang timur, saya enggak. Karena kau merasa kau orang Ono Boyolali. Orang Jakarta. Kenapa kok tidak bergaul dengan timur? Ini kayak tidak ada link saja ke sana. Oh. Kayak mau apa? Kayak mau gabung, kita pukul orang itu. Tidak Kau bisa. kalau kemana-mana naik motor pakai helm. Iya, saya pakai helm. Oh, itu yang bikin susah bergaul sih. Kan tidak gitu. Kan itu tidak masuk kriteria. Kan Saya tuh juga dulu paling pemalas pakai helm, entah kenapa. Jadi kita kalau lihat anak timur pakai helm tuh macam malas bergaul sama orang yang pakai helm kayak, "Ih, pakai helm lagi kenapa?" Iya, saya pernah pakai helm. Kita pulang open mic. Terus Mamat itu kan di belakang nggak pakai helm, boncengan. Mama tidak pakai helm pasti kan? Iya, tidak pakai helm. Terus pas saya pakai helm dia bilang, "Hah, pakai helm nggak timur banget lu." Itu Gitu dong. gitu. Iya. ini mendukung lagi. Itu salah. Itu salah. Ini bukan masalah benar, ini masalah pergaulan. Bro. Iya kan? Kamu diterima pergaulan atau tidak? Dia maksudnya pakai helm. Cuma, abang, salam kenal. Kan bisa bergaul. Pakai helm. Masa mau pakai helm? Pakai helm, itu asal orang siku. Orang Jakarta. Orang Jakarta. Iya, itu orang pasti mau tanya alamat. Aku ngapain? Maksudnya itu memang hal yang salah. Kemana-mana harus pakai helm. Tapi ketika bergaul, ini kita bilang konteks bergaul bukan salah benar. Salah. Kayaknya juga kalau masuk ke tongkrongan pakai helm juga kayaknya kurang pas, Bang. Taruh dulu di parkiran. Di pom bensin tuh. Oh iya. Abang. Iya, jujur kita kalau jalan-jalan sama orang yang pakai helm itu kayak macam kurang nyaman gak sih? Saya tidak punya perasaan itu lah karena saya pakai helm terus. Saya kasih tau kau, orang timur tidak suka kau juga di Malang. Iya, betul sih. Dia juga tidak bergaul di Betul Malang. sih. Makanya saya tanya Momin tadi kenapa? Kamu sama. Itu lebih ke saya Itu juga. gara-gara kamu dua pakai helm. Iya kak, apa karena saya pakai helm juga ya? Iya, kenapa saya juga bingung kenapa nggak bergaul ya sama orang timur. Tapi karena kalau saya ketakut karena tilang, makanya saya pakai helm. Sabar, sabar ya. Silakan. Dia bilang Barnet gak tahu main bola. Minta air hangat ya. Hah? Oh iya betul, kalau itu kayaknya betul. Kau tidak bisa main bola? Saya bisa main bola. Banyak main bola, jadi kumpul di bola. Oh, kau tidak bisa main bola juga, Momin? Nggak bisa main bola. Bentar, gue tetik sedih. Apa ini deh? Saya pengen tahu. Apa stereotype orang timur? Misalnya kayak jago main bola, jago naik pohon, jago menyanyi, jago dance. Stereotype-nya orang timur tuh. Yang ada di kau. Saya ini cukup luas untuk dance. Cuma saya berhenti setelah masuk pesantren. Tapi sebenarnya waktu SMP kok dance? Iya, saya kakak ajar ini Michael Jackson. Kayak Mati. Ini Ipan Tommy. Itu betul. Itu Septian Dwi Cahyo. Septian Dwi Cahyo sih. Iya, saya suka Michael Jackson dulu. Berarti dance tuh ada lah ya di kau ya. Suara juga. Oh, kau menyanyi, penyanyi? bisa. Tidak, saya bisa. Maksudnya saya suara Kok bisa tak- bicara semua orang? Suara juga, kok bisa panggil orang? Bisa, bisa. Tidak, maksudnya saya suara tidak setinggi penyanyi tapi saya bisa. Suara rada merdu. Masa sih? Coba deh satu lagunya Raim Lawade deh. Yang mana lagu apa ya? Rasa Terana. Dan apabila... Nah itu, coba.
Dan apabila apa dia lirik tahu? Apa deh? Lagu yang kau tahu. Hayul hadi biar jemaladika. Jelek suara. Tidak, maksudnya kau stand up aja. Bagus. Tidak, kau stand up aja. Sumpah, mungkin kau stand up aja. Biasa kalau sama ngaji bagus. Saya tak kasih tau kau nih, Iya. jujur ini. Iya. Ketika kau duduk di sini, saya ekspektasi tinggi ke kau. Ekspresi apa? Untuk mematahkan stigma anak-anak ini yang saya lihat di depan mata. Mematahkan stigma Fatih Jun, Ali Akbar. Katanya kan harus yang ini konyol-konyol. Tidak juga. Tidak. Baru kau tadi kenal Fatih, kenal Ali. Kau kenal Mama tidak di UMY itu? Kenal waktu masuk di komunitas. Berarti ini termasuk awal-awal juga masuk komunitas UMY ini. Tidak awal-awal bang, saya masuk tuh 2015 akhir, Iya, Mamat itu tahun juga. kedua lah, tahun ketiga ya. Tahun ketiga lah. UMY itu tahun berapa? Tahun ketiga Ada. lah, kalian tahun kedua. Hah? Iya, berarti tahun kedua lah. Itu ini yang sesudah apa sebelum Mama? Yang sesudah. Sesudah ini Pukul itu 12. berita terlalu ramai waktu itu. Kacau sekali. Tonggo sudah atur damai. Nah, sudah Untung aman. tidak diteruskan sih itu laporannya ya. Berarti 11 tahun baru kau bisa masuk suci. Iya, 11. Hitungannya 10 karena itu sudah di 2015 akhir. Oke. 10 tahun lah ya baru kau 10 bisa tahun masuk lah, suci. masuk suci. Kau kenal? Maksudku kok tidak lucu selama itu? Iya, kayaknya. Lama sekali baru masuk suci. Malu Bikin ya. apa saja kok 11 tahun itu? 11 tahun tuh kok bikin apa sih? Orang sekobut sampai jam 2 dini hari loh, Ali, Fatih. Masih tidak Kenapa lucu-lucu. 2026? Maksudnya 2026 itu terlalu jauh sih. Ini kayaknya memang karena memang belum rezekinya saja. Suci susah tulusin baru masuk. Tapi dengan Mamat ini kenalnya tuh abang-abangan sudah dari stand up UMY itu. Tidak, dia kan saya masuk dulu baru Mamat, beda berapa bulan. Oh, Mamat tuh belakangan. Mamat belakangan. Kok lebih awal masuk di stand up UMY daripada Mama? Beda berapa bulan, gara-gara ketemu dia waktu Mamat dapat golden ticket di audisi Suci 6 ya? Suci 6. Dan itu dia belum UMY? Dia belum UMY dan belum stand up Indo Jogja waktu itu. Oh. Begitu ceritanya. Baru dia masuk. Dia masuk, ketemu dia di KFC waktu itu. Ketemu dia. Pokoknya kita dengar gini, ada anak UMY yang dapat golden ticket. Kita cek semua, nggak ada yang dapat golden. Anak UMY mana nih? Terus, itu ada orang Papua. Kita cek nggak ada satupun orang Papua di stand up UMY. Oh ternyata ada, Mamat lagi. Oh, karena UMY itu Maluku Jogja. Iya. Bukan UMY, Universitas Maluku Jogja. Abdul, ya Allah. Betul. Buta baru anaknya. Makanya kalian tidak mau ada orang Papua di situ. Tidak, maksudnya kan betul. Baru Mamat kalian aja gabung lah nih. Aja gabung. Di depan dia lagi merokok. Dia pegang golden ticket gitu. Apa? Sudah. Dia kasih tunjuk kamu. Kamu komunitas itu. Iya. Golden ticket sama saya nih. Iya. Dia langsung bilang, ini kenalan saya dari Ternate. Sering Fatih waktu itu. Kenalan terus saya bikin, mau gabung stand up UMY? Dia bilang, mau. Langsung dia mau. Dia datang, terus kita kumpul satu malam, terus ketawarkan lagi. Ada yang lebih besar lagi. Stand up Indo Jogja. Mau. Callback, sorry. Jadi selalu isap dulu ya. Dia isap dulu. Isap dulu baru jawab. Terus sampai di sana ada audisi lagi Suci 7. Mamat mau audisi? Mau. Turun deh. Kalau anak-anak ternyata ini fun ya. Sudah lah, akhirnya dia gabung dengan kita. Gitu. Cuman dia memang kayaknya prodigi aja sih dia. Anak yang Prodigi itu apa namanya? maksudnya orang yang Nih, dia mau bahasa-bahasa begini yang bikin hati tanya dia nih. Kamu orang Jakarta ya? Itu kalau kau saja tanya prodigy ini apa? Ya, dia bahasa-bahasa ini sudah. Makanya kan, kalau dia Mati tanya dia, kamu orang Jakarta ya? Kan, kayaknya kalau anak timur nggak keluar deh kata-kata ini. kan begitu kan, maksudnya ada pilihan loh. Waktu dia Iya. bilang prodigi, ada pilihan untuk tanya prodigi itu apa. Kenapa kau lari ke kamu orang Jakarta ya? Ada pilihan untuk bertanya loh.
Maksudnya dia ya kayak apa ya, kayak bibit unggul gitu, kayak orang yang memang anak berbakat gitu. Oh. Jadi dia tuh dari Suci 6, terus gagal di situ gara-gara Pak Deindur tanya, kau anak komunitas? Bukan. Jadi mungkin saja Ada Pak Deindur keraguan, khawatir kayaknya dia nggak bakal Luck lama. doang ini, Dia iya. bagus tapi nggak bakal lama kalau nggak belajar. Akhirnya setahun itu dia belajar, masuk Suci 7 dan dia buktikan kan juara 2. Tepuk tangan untuk Mamat. Bukan, ini kita bicara tentang coaching. Padahal tiba-tiba puji manusia yang tidak ada ini. Puji manusia yang tidak ada di sini. Keren sekali ya. Ih, ada lampu. Tapi kok audisi Suci berapa kali? Suci Suci 5 kok audisi? Suci 6 dapat nasihat dari Suci 6 saya absurd, main absurd. Oke. Oh, kok masih berpatokan Ali Akbar tuh? Rispo. Kan yang dia suka ini Viko, baru ada Rispo lagi. Iya, Viko, Rispo saya suka dulu tuh. Oke. Saya terus Suci 6, 7? audisi Suci 6, 7, 8, 9, 10 skip, 11 pre-show, 12 baru masuk. Lumayan, perjuangan panjang juga ya. Panjang, alhamdulillah masuk. Ini berarti kalau kau sekarang sudah misalkan taruhlah agak jauh nih, sudah 5 besar. Kemudian dengan entah juara berapa lah nanti ya. Nanti guru bagaimana? Maksudnya Guru mengajar? guru mengajar saja. Kau kasih tinggal, kau punya profesi guru. Oh, saya pikir bilang guru-guru yang lain. Iya, maksudnya kau profesi ini. Masa mau pikir guru-guru yang lain? Ya kan guru-guru lain tidak ikut kompetisi suci. Ya ini apa namanya, nanti lihat ke depan gitu. Maksudnya gini, menjadi guru tuh kan kecintaan toh, kecintaan saya toh. Salah satunya kan tergerak dari hadis Rasul kan, bahwa apa namanya, anak Adam itu semuanya amalnya akan terputus. Dan salah satunya yang akan terus berlanjut itu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi jadi guru tuh rugi saja kalau berhenti jadi guru. Jadi seandainya ke depan saya akan berhenti menjadi guru di sekolah, saya tetap akan berusaha jadi guru di tempat lain. Cari bagaimana caranya guru ini saya nggak tinggalkan. Begitu. Apapun yang kau bisa ajarkan. Apa saja, saya harus jadi guru, harus. Di stand up kok kasih. Oh, saya juga kalau di komunitas stand up UMY dulu saya juga sering ngajar juga. Ya, kasih di setupnya niat dalam hati. Niat dalam hati. Begitu? Ya itu, biar orang tetap ada ini. Sudah kamu punya urusan sama-sama kamu Muhammadiyah itu. Sama-sama kamu udah Muhammadiyah itu. Kamu udah bicara sudah. Niat dalam hati. Niat dalam hati maksudnya. Habis bicara sendiri. Saya agak bingung soalnya. Dulu sendiri. Tidak, maksudnya dulu saya agak bangga ya, maksudnya bangga. Cuman setelah saya tahu Rajulianto di MM, saya sudah agak mulai merasa kayak. Sama aja kayaknya ya, kurang lebih aja nih kita nih. Itu, Daniel. tapi orang-orang kemudian bilang, saya pernah dengar itu Dewangga bilang, kok ternyata omong kosong. Kok tuh ternyata bukan guru honor. Itu fitnah. Memang kau pernah nggak jadi guru honor? Iya, Mas. Sebenarnya untuk saat ini tidak kan? Saat ini Oh, saya sudah P3K? paruh waktu. Tapi itu baru Desember kemarin. Bukan Desember, Oktober baru diangkat, Oktober. baru dapat ini. Apa bedanya P3K dengan paruh waktu? Kalau P3K penuh waktu, ada tunjangan. Oh, P3K penuh waktu. Sebenarnya awalnya P3K saja. Tapi gara-gara muncul yang baru lagi, P3K paruh waktu, akhirnya ada sebutan untuk yang ini menjadi penuh waktu. Oh. Kurang tahu. Kalau P3K penuh waktu, dia jam mengajar lebih banyak. Lebih penuh. Tidak. P3K penuh waktu, jam ngajar sama. Gaji bagaimana? Ada perubahan? Atau hanya ganti nama gaji sama? Gaji sama. Cuma dapat istilah beda aja? Istilahnya beda dan dapat NIP. Dapat NIP itu saja. Oh, ada perubahan gaji. Kalau di daerah lain. Oh. Kayak di Aceh, guru honorer tuh kan awalnya 200.000 Oke. per bulan. Ya. Ketika di apa namanya? P3K? Diangkat P3K paruh waktu, alhamdulillah tambah gaji 300.000. Tambah 100. Tambah 100. Sudah. Tapi berarti ini ketika kau masuk di Suci ini banyak juga guru-guru yang merasa terwakili dan kau pusuara. Ada yang sering DM kau atau tidak? Wih, banyak. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk bikin story saja kayak mohon maaf tidak semua saya bisa balas. Capek sekali. Guru-guru honorer dong senang Iya, sekali kau sampai bisa nakes suarakan saja mereka. ini. Nakes saja titip. Karena memang nasib-nasib honorer ini memang sulit sebenarnya ya. Kalau Iya. dipikir-pikir.
Jadi Ya karena mungkin nakes titip juga karena dokternya sudah tidak ada. itu dia bilang tolong suarakan juga nakes gara-gara Iya, dokter karena- Saga close mic. Iya. Kami perwakilan sudah tidak ada ini. Jadi kayaknya langsung titip di saya kan bisa di Eja bisa kan? Eja juga bisa sebenarnya. Harus titip di saya. Mau titip di Ratanca terlalu pasien. Iya kan. Jadi kayaknya, woi, kita nakes masuk titip di pasien. Aduh, kacau memang. Jadi meskipun saya sudah menjadi paruh waktu, tapi kenapa saya membawa saya persona menjadi guru honorer? Karena saya lebih lama menjadi guru honorer. Makanya anak-anak suci 12 nih yang bilang saya bohong nih segala macam, nggak gitu tidak valid karena perjuangan saya nih untuk menjadi paruh waktu, bukan penuh waktu, baru paruh waktu. 8 tahun ini masa mereka bilang saya bohong. Oh 8 tahun, kau jadi guru honorer 8 tahun? 8 tahunan. Di sekolah yang sama? Sekolah yang sama. 8 tahun ya? 8 tahun. Berarti ini SD, SMP? SD. Berarti sudah ada mungkin yang sekarang su SMA, su kuliah ya, kau pemurid? Wih, saya pernah stand up tuh diundang di SMA. Saya baru assalamualaikum langsung ada yang teriak, Pak Mumin! Wih, murid saya dia tuh. Baru saya kurang lucu waktu itu. Padahal dia cerita itu guru saya. Mungkin karena dia cerita begitu, jadi orang-orang sungkan, guru ini, sungkan ketawa. Terus dia, kan awalnya dia begini tuh. Nah pas saya mulai kurang lucu, dia kepala mulai hilang. Dia sampai dia masuk ke bawah tanah. Terlaluan sih. Jangan terlalu tambah sampai di situ ya. Lelah lo mendengar Harusnya, itu. sudah begitu, harusnya kan waktu kau closing, ya saya Mamat, terima kasih, selamat malam, begitu harusnya. begitu. Orang itu tidak tahu bedanya. Iya. Tapi jujur saya baru tahu kau itu setelah kau di Suci 12. Memang maksudnya kau punya kesibukan sebagai guru honorer, mungkin kau jarang. Di acara komunitas kau sering? Saya acara komunitas sering, phone segala macam. Saya mulai naik. Maksudnya mulai ketahui namanya di Jambore kan. Iya, Jambore. Jambore saya mulai tahu. Kemudian dipercaya Bang Ajis. Makasih Bang Ajis untuk tampil di Stand Up Fest juga. Stand Up Fest. Dan itu pertama kali Stand Up Fest dan itu kaget saya dipercaya untuk tampil di dalam tuh. Karena mungkin Bang Ajis bilang kalau di luar anak mati kayaknya gitu. Dan dengan penyampaian dengan yang santai frontal begitu. gitu. Orang bukan frontal. Oh, saya yang kan santai, yang saya pacingnya santai, lambat. pace lambat. Ya, pacingnya lambat. Orang pasti lebih pilih beli nasi goreng kan daripada saya. Makanya kau ditaruh di dalam. Ditaruh di dalam kayaknya Bang Ajis menyelamatkan Padahal saya. banyak sekali yang ditaruh di luar itu yang... Bahkan Aldo juara 3, saya kan cuma pre-show Suci 11 tuh. Aldo yang juara 3 saja, itu ditaruh di luar. Tapi tidak usah sombong ya maksudnya. Tidak, bukan sombong. Tapi memang ya kualitas toh. Bagus. Tapi kalau saya tahu Mumin dari opener PPTJ, iya toh? Oh iya, saya percaya. Dia kasih jadi co-opener. Opener PPTJ, Jogja. Sampai Di situ saya- pertama kali saya tahu Mumin, ada orang timur, bahas pendidikan, guru honor, bagus ya materinya gitu. Keren, ya. Saya bahas ini, salah satu beat saya itu adalah, Bang Abdur waktu itu berapa tiketnya Bang? Lupa saya. Saya 250.000. Pokoknya masih di IVI. Maksudnya di IVI Jogja. IPLIP. Nah, IVI. ya IVLIP, LIP, Lembaga Indonesia Prancis toh? Dia yang orang Jogja ya? Kau kan cuma datang di situ. Iya kan saya sebutnya IVI Jogja, kok dia tambah-tambah lip. IVI. Iya, LIP. Iya itu sih. Itu sudah. Nah, pokoknya salah satu beat saya adalah saya bilang ini Bang Abdur nih tiketnya itu 250.000. Sedangkan di Gunung Kidul itu ada orang yang guru yang gajinya tuh 250.000 juga. Jadi 1 jam kalian tertawa di sini itu 1 bulan mereka menangis. Itu dapat standing applause tuh. Sampai begini-begini sampai salah-salah mereka. Tidak usah begitu. Maksudnya kalau dapat standing applause saya sudah puas loh dengan Sampai begini. Tidak usah begini-begini yang guru di Gunung Kidul tambah menangis. Kopo ekot begini-begini ini. Asik sekali, astaga. Saya sekarang tahu sih kenapa kok harus sampai Suci 12 dulu baru masuk. Kok kalau main bagus baru kok tiba-tiba begini. Siapa anak ini coret dia? Ya itu di opener di Jogja, Mumin saya lihat dengan Felix. Iya, Felix. Iya, maksudnya ini saya kasih tahu juga nih.
waktu itu show-nya Bang David Nurbianto kan. Sama Comika juga tuh yang Comika bikin juga tuh. toh. Itu Bang David katanya mengeluarkan uang pribadinya sendiri untuk membayar openernya. Dan itu tidak dilakukan Abdul Arsyad. Maksudnya kalau mau cuci tangan di manajemen sih oke fine, tapi kan ada solusi lain. Iya. Kan David Nurbianto sudah melakukan itu. Harus ini Saya kasih tambah dulu. Alhamdulillah 355.000. Iya. Dibayarkan setelah berapa tahun itu ya? Saya kasih KTP deh. Abdul habis konten ini, aduh bagaimana saya mau bicara tentang Iya. Wih, nanti jangan undang-undang ini lagi ya. komunitas. Komunitasnya saya kayaknya salah banyak sekali saya ini. Oke deh, kan juga harus introspeksi diri sih. Saya sudah mulai khawatir nih. Next ini setelah Suci, kau punya rencana seperti apa? Setelah Suci, balik ke Jogja dulu. Oh, kau tidak akan berkarya di Jakarta? Berkarya. Kau kan orang Jakarta. Kok balik ke Jogja dulu? Balik Jogja dulu, maksudnya ketemu keluarga dulu toh. Oke. Tapi memang rencana kau berkarya di Jakarta? Allahu a'lam. Jadi Allah yang bawa nanti. Selama kompetisi ini mengajar bagaimana? Hah? Nah itu tuh. Oh, kok kasih guru pengganti ya? Saya dengar di materi itu. Iya, beberapa kali guru pengganti, tapi sekarang pokoknya izin saya sudah habis lah. Iya kan, kok sudah ada NIP, tidak bisa. Yes, itu dia. Ini apa kayak libur lama-lama kan? Iya, jadi nanti mungkin saya harus menghadap dinas kayak gimana. Ada pembicaraan lebih lanjut lah. Yang saya juga belum tahu pembicaranya seperti apa nanti. Kalau kau menghadap dinas, kemudian orang dinas bilang, sudah Pak Muin jadi kepala dinas saja. Itu gimana? Wih, saya tentu langsung saya gaji guru naik semua. Tapi kok gaji tetap 300? Tapi kepala dinas ini. Kepala dinas. Tapi kepala dinas. Lumayan lah ya. Setiap guru saya potong 100 toh, masuk ke saya. Saya belajar dari abang ini. Weh! Kasih jatuh saja saya terus di sini. Masih Mamat tidak ada, tuh kita kasih jatuh Mamat. Kenapa ke saya lagi? Karena sesungguhnya netizen itu selalu berpikir saya dengan Mamat itu fitnah dia, dengan Pras fitnah dia soal dia punya kelakuan ini. Tapi sekarang kan ada datang bukti nyata. Mobil kuning. Ketahuan lagi. Oh iya tadi mobil kuning abang ini, abang Abdur punya? Saya tidak, saya baru tahu juga ini open air dibayar begitu. Saya baru tahu juga sejujurnya teman-teman. Ya Allah. Nantilah saya coba bicara. Nanti kita traktir kau makan nasi goreng di sini. 15.000 ya harganya. Tapi maksudnya menyenangkan lah melihat ada lagi talenta-talenta baru yang hadir membawa wajah Indonesia Timur dan juga membicarakan hal-hal yang mungkin meresahkan orang lah. Kau punya talenta ini salah satu yang memang jadi pembicaraan juga selama Suci 12 ini lah. Betul. Kehadirannya kau. Tinggal kita berharap ini apakah kau bisa sampai pada puncaknya atau tidak. Mungkin netizen bisa bantu dukungan doanya juga kan. Siapa tahu mudah-mudahan dia bisa meraih hasil maksimal dalam kompetisi ini. Boleh yang guru-guru honor boleh titip premis di kolom komen boleh. Doakan saya jadi menteri juga. Jangan nanti malah dipenjarakan tuh. Premis bagus sekali itu. Begini perasaannya editor Kompas nih. Makanya dia potong terus ke materi. Mending begitu tidak dipotong Kompas itu kalau kau pancelan yang begitu. Ya sudah, terima kasih banyak Mumin sudah datang ke sini. Terima kasih. Datang ke siapa? Kamu dua yang datang ke sini. Semoga sukses selalu. Ya betul. Kita pulang. Terima kasih juga ini. Terima kasih Mari, semuanya. terima kasih. Saya mau pergi dulu. Minum dulu. Santai-santai baru. Saya pamit dulu ya. Kau mencari Mamat nanti kalau dia datang sini baru saya kasih tahu. Yo. Aduh, capek sekali. Tapi itu, kau apa? Kau punya anak lama kera kan? Oh iya. Dulu. Oh iya. Anak lama kera nanti kita mau Anak nonton lama kera sono 10 lagi. kota mulai dari 26 September 2026 Surabaya, Jogja, Semarang, Bandung, Bogor, Makassar, Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin dan juga Jakarta. Sampai Jakarta itu 12 Desember 2026. Tiketnya bisa dibeli di abdurarsyad.com. Itu dia. Oke, siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kita ke Mamat untuk beli tiket juga. Yo. Kamu hati-hati mungkin. Siap. Mudah-mudahan Siap, kau Bang. sampai juara ya. Bismillah. Assalamualaikum. Kita kalahkan Andri Sakti.
Baru siapa yang cuci piring ini? Datang bikin rusak orang punya rumah saja. Mamat lagi tidak ada nih. Oh tampo, napa balano. Jangan lupa teman-teman saksikan terus Kaks Production. Nanti kita jumpa lagi di Mari Kemari, Mari ke Mana Mamat Ari.